guys, apa kabar nih hari ini? Semoga hari ini kalian bahagia ya, biar sama kayak aku juga hari ini lagi bahagia. Oke, di sini ketemu lagi sama aku, Utai Dwi Hairunisa, bersama podcastku yang kali ini akan bahas seputar zona nyaman dan juga sebuah pilihan. Nah, pastinya kalian sering ngerasain bingung-bingung dan labil kan kalau dihadapin sama banyak pilihan. Apalagi kalau misalkan pilihan itu menyangkut masa depan. Pasti bakal banyak pertimbangan juga yang harus kalian pikirkan dengan baik. Dan juga bakal ada masanya kalian akan keluar dari zona nyaman untuk mengambil pilihan tersebut. Walaupun memang sulit dan butuh adaptasi tentunya. Nah, di sini aku bakal bahas semua itu. Dan aku berharap semoga segala sesuatu yang kalian jalani sampai hari ini adalah sebuah pilihan yang sudah kalian rencanakan di hari sebelumnya dengan matang dan tepat juga tentunya. Oke, yuk langsung aja kita kupas dan bahas satu persatu cara serta tips-tipsnya. Hope you enjoy with my podcast. Nah, sebelum bahas tentang pilihan, kita bakal bahas tentang apa itu labil, yang jadi penyebab kita susah untuk memutuskan sebuah pilihan. Kayak bingung gitu. Nah, kalian tahu gak sih apa itu labil? Kalau belum tahu, aku kasih tahu nih. Jadi, labil sendiri itu adalah suatu hal yang sudah pasti dialami oleh semua manusia meskipun waktunya berbeda. Namun, rentang waktunya sudah pasti ketika remaja hingga menuju dewasa. Inti dari sifat labil sebenarnya adalah sifat ekspresif secara berlebihan dan tidak pada tempatnya. Jadi, orang yang labil itu biasanya kayak bingung gitu mau milihin pilihan, mau stuck di pilihan yang pertama atau yang kedua gitu. Kalau gitu, yuk langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Yang pertama, buatlah rencana yang jelas. Membuat rencana dapat membantu kita secara bertahap keluar dari zona nyaman untuk bisa mengendalikannya. Dan ketika kita membuat rencana, maka kita akan benar-benar perlu memahami apa yang kita ingin capai, bagaimana untuk mencapainya, dan mempertimbangkan risiko yang akan terlibat. Yang kedua, meminta dukungan kepada orang terdekat untuk lebih optimis. Nah, di sini kamu dapat berbicara dengan orang-orang di dekatmu tentang keinginanmu untuk keluar dari zona nyaman kamu. Mintalah mereka untuk mendukung kamu supaya kamu itu lebih bersemangat dan termotivasi untuk melakukan hal yang sudah kamu rencanakan sebelumnya. Selain itu, kamu juga bisa membaca buku-buku motivasi tentang orang-orang sukses yang mampu keluar dari zona nyaman dengan bahagia. Kemudian yang ketiga, mengubah rutinitas kamu. Karena seringkali, cara yang baik untuk memulai keluar dari zona nyaman adalah dengan secara bertahap menantang atau mengubah kebiasaan kita. Misalnya, kita dapat sedikit mengubah bagian yang berbeda dari jadwal harian atau membuat tambahan kecil yang positif untuk kegiatan sehari-hari seperti bangun lebih pagi, mulai berolahraga, dan lainnya. Ini dapat membantu kita menyesuaikan diri dengan gagasan perubahan. Kemudian yang keempat, mengatasi stres yang mendasari. Nah, seringkali ketergantungan yang tidak sehat pada zona nyaman berkaitan dengan stres yang mendasarinya. Dengan masuk ke inti masalah, kita lebih mungkin untuk berhasil dalam upaya keluar dari zona nyaman. Penting juga untuk mengidentifikasi masalah mendasar lainnya seperti kecanduan, yang selanjutnya itu dapat berkontribusi pada gaya hidup yang puas diri atau menetap. Kemudian yang kelima, kondisi yang stabil. Nah, saat kita akan mengambil suatu pilihan, maka hal yang harus kamu lakukan itu menstabilkan diri terlebih dahulu. Emosional dan fisik juga harus stabil dan sehat. Tidak sedang dalam keadaan mendesak, marah, ataupun depresi. Jadi sebelum kamu membuat pilihan,
Perhatikan dirimu terlebih dahulu. Kondisi diri yang stabil tentu sangat berdampak baik. Pikiran yang lebih dingin dan tidak terburu-buru atau terpaksa dalam mengambil keputusan atau sebuah pilihan. Pastinya sudah berpikir jangka panjang sebelum mengambil pilihan tersebut. Jangan sampai memilih pilihan saat kamu itu dalam keadaan marah ya, itu bisa berakibat fatal. Nah, itu dia beberapa tips untuk keluar dari zona nyaman dan mengambil pilihan supaya kita itu nggak labil lagi. Semoga setelah mendengar podcastku ini, kamu dan kita menjadi lebih terdorong untuk keluar dari zona nyamanmu dan bisa mengambil suatu pilihan yang tepat ya. Oke, see you guys.